Terima kasih sebelumnya, selamat siang. Saya atas nama Dianita Agustinawati, Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pacitan. Mungkin di sini nanti akan sedikit memberikan edukasi tentang mitigasi bencana yang saat ini mungkin lagi ngehit, khususnya karena kita mempunyai potensi bencana alam yang sangat luar biasa yang berada di wilayah pesisir selatan Jawa, yaitu gempa bumi dan tsunami. Jadi sebelum kita bicara tentang potensi bencana Pacitan secara keseluruhan, kita sebelumnya harus tahu dulu kenapa di ruang saya ini banyak sekali pernak-pernik kayak gini. Karena kebetulan, karena selaku saya yang mengampu di bidang mitigasi, khususnya pencegahan dan kesiapsiagaan, kalau semuanya kita bicara Kabupaten Pacitan, itu kan ada 12 kecamatan, ya kan? Jadi Kabupaten Pacitan itu, aduh sebentar. Ini Mas Yap. Nah ini Kabupaten Pacitan itu ada 12 kecamatan. Nanti kita itu di komplek ya bencana itu. Jadi mulai dari wilayah hulu sampai dengan wilayah hilir. Wilayah hulu itu berarti yang ada di atas ya. Itu ada daerah Nawangan, Bandar, Tegalambu, itu namanya daerah wilayah hulu. Ya kan, turun sampai ke bawah ke sini berarti ini namanya daerah hilir. Daerah hilir ini adalah daerah yang di mana berhadapan langsung dengan Samudra India. Seperti itu. Dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pacitan ini, 7 kecamatannya yaitu berada di wilayah pesisir, ada 25 desa yang terdampak khususnya untuk gempa bumi dan tsunami. Itu ada 27 desa. Kemudian dari sini yang perlu diperhatikan untuk mitigasi bencana itu ada 2. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kalak, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural itu yang berupa fisik, yang bisa kelihatan langsung oleh mata. Jadi misal ada yang namanya EWS, yaitu Early Warning System. Early Warning System itu jadi kita mendapatkan bantuan dari BMKG dan BPBD Provinsi, yang untuk BMKG itu ada di perempatan Cuek, itu di sebelah Indomaret itu pojokan. Jadi itu setiap tanggal 26 pukul 10 dari servernya BPBD, nanti saya tunjukkan, itu EWS itu akan berbunyi. Jadi setiap tanggal 26 EWS itu akan berbunyi, yaitu untuk memberikan simulasi kepada masyarakat bahwa itu merupakan tes. Tes kalau seumpamanya mungkin terjadi gempa dan tsunami, sirine itu akan berbunyi. Tetapi sekali lagi, sirine itu bisa berbunyi kalau semuanya masih dalam keadaan normal. Kalau semuanya misal di Palu kayak dulu itu, akhirnya ada tsunami, kemudian listrik mati dan lain sebagainya, otomatis kan sirine nggak bisa berbunyi, iya kan? Tapi kita kan nggak mungkin akan bisa menunggu sampai sirine berbunyi. Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang kita lakukan yaitu dengan melakukan mitigasi jargon 20, 20, 20 ini. Jadi, kalau semuanya kita merasakan gempa, kurang lebih 20 detik dengan intensitas yang besar, kita mempunyai waktu 20 menit untuk melakukan evakuasi dan lari menuju ketinggian kurang lebih 20 meter. Jadi ukuran 20 meter ini nggak mutlak, tapi paling tidak panjenengan semua itu sudah aman untuk melakukan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Itu bisa dijadikan acuan kita untuk menjadikan tempat evakuasi sementara kita apabila terjadi tsunami. Jadi jargon 20, 20, 20 ini pertama kali disampaikan oleh Pak Bupati pada rapat paripurna di DPR pada bulan Agustus 2016. Jadi harapannya masyarakat kita jangan selalu berpatokan pada teknologi yang dimana harus membutuhkan energi. Misalkan kalau sirene kan bisa berbunyi kan karena ada listrik. Padahal yang namanya bencana itu mesti listrik itu mungkin nanti mati dan lain sebagainya. Kayak kejadian siklon Cempaka kemarin itu kan listrik aja 1 minggu off kan, kita nggak bisa apa-apa. Tetapi dengan kita memahami mitigasi non struktural tapi secara mandiri ini, dan ini kita harapkan bisa dicamkan kepada setiap keluarga, karena masing-masing keluarga harapan kita itu bisa menjadikan keluarga yang tangguh bencana. Karena di keluarga itu nanti ada bapak, ibu, dan anak. Lah dari situ mungkin paling tidak bisa melindungi keluarga, mengajak kanan kiri dan lain sebagainya.
Dan kemudian selanjutnya ada juga yaitu edukasi, kita juga menyiapkan tas siaga bencana, itu juga penting. Okay. Tas siaga bencana itu banyak sekali itemnya. Jadi yang pertama kita juga harus menyiapkan surat-surat dokumen penting, misal KK, akta lahir, ijazah, dan lain sebagainya itu. Kemudian ada peralatan baju itu sekadarnya saja. Yang namanya orang darurat kan nggak mungkin satu lemari mau dibawa semua kan ya. Yang penting setiap orang mempunyai tas siaga sendiri masing-masing. Kemudian ada makanan ringan. Makanan ringan itu sekiranya misal biskuit atau apalah yang bisa dikonsumsi sewaktu-waktu tanpa proses memasak. Karena kalau semuanya kita mengungsi dalam waktu beberapa jam, paling tidak kalau semuanya kita sudah mempunyai bekal itu bisa untuk mengantisipasi logistik diri kita sendiri. Ya kan? Kemudian ada air putih, dan yang tidak yang sangat kita butuhkan itu kemudian apa? Peralatan P3K. Ya, jadi P3K itu kan kita nggak tahu kalau semuanya mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ada yang luka dan lain sebagainya. Kemudian obat-obatan atau misal minyak kayu putih dan lain sebagainya yang sekiranya perlu untuk diri kita sendiri. Kemudian ada selimut, jas hujan, terus korek api atau lilin. Kan kalau semuanya nanti lampu mati dan lain sebagainya bisa kita fungsikan. Ada masker juga, apalagi di saat pandemi seperti ini. Untuk tas siaga bencana itu kita harus lengkapi dengan hand sanitizer. Hand sanitizer kalau saat ini saya kira menu wajib ya di mana-mana. Kemudian ada masker, kemudian ada tisu basah, tisu kering dan lain sebagainya. Prepare untuk diri kita sendiri. Dan kemudian ada selimut atau mungkin sarung lah atau apa itu kalau semuanya nanti malam atau kita kedinginan dan sebagainya bisa kita gunakan. Dan yang penting juga ada peluit. Peluit itu untuk apa? Jadi kalau semuanya kita melakukan evakuasi terus kemudian ada yang kesingsal dan lain sebagainya, kita nggak bisa, mungkin kalau teriak-teriak ini sudah capek, kita bisa menggunakan peluit kita itu sebagai tanda panggilan bahaya, seperti itu. Kalau pernah lihat film Titanic, ya kan? Dulu si Kate Winslet yang dia mau ditolong akhirnya mau tenggelam itu kan dia akhirnya meraih peluitnya salah seorang security, akhirnya bisa ditolong, umpamakan seperti itu. Satu keluarga berapa tas? Kalau bisa masing-masing per orang itu menyiapkan tas siaga sendiri-sendiri. Karena kan kebutuhan kita kan juga berbeda-beda. Dan peranan perempuan itu sangat penting sekali dalam membentuk keluarga tangguh bencana. Jadi ibu-ibu utamanya yang ada di rumah, ini sekali lagi bukan karena saya perempuan ya, tapi mengedukasi perempuan itu sangat penting sekali untuk bisa memahami mitigasi tentang bencana. Karena yang namanya anak-anak itu pasti dekat dengan ibu. Nah, dari situ apa yang bisa disiapkan semuanya itu pasti ibu itu akan lebih memahami kebutuhan semua anggota keluarga yang ada di rumah. Jadi istilahnya kalau zaman dahulu atau ada pepatah mengatakan sedialah payung sebelum hujan. Itu ternyata sangat penting sekali kita terapkan. Kemudian kembali lagi kepada wilayah pesisir selatan Jawa yang kebetulan di mana itu terdapat megatrust. Kita sekali lagi sesuai dengan himbauan Pak Kalak tadi untuk tidak terlalu berlebihan, maksudnya tidak terlalu apa ya istilahnya ketakutan berlebihan dan sebagainya. Tetapi kita harus menyadari bahwa memang potensi itu ada dan itu merupakan siklus yang kita tidak berharap sebenarnya hal itu akan terjadi. Tapi yang namanya siklus itu pasti kalau semuanya ilmuwan mempunyai hitungan atau prediksi kapan terjadi. Tapi sampai saat ini tidak ada satupun ahli yang bisa memprediksi gempa itu datangnya kapan, tsunami itu datangnya kapan, tidak ada. Tapi kalau potensi ada. Kenapa hal ini menjadi menarik dan saat ini pun saya setiap hari juga selalu mengikuti edukasi dari baik dari BNPB, BMKG, LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, akademisi, kemudian kampus-kampus akademisi yang sering melakukan riset-riset yang ada di wilayah pesisir selatan Jawa ini, bahwa kita sekali lagi dengan
adanya gempa yang selama ini sering terjadi itu justru malah energi yang keluar itu dilakukan secara pelan-pelan. Daripada tadi kalau Pak Kalak mengibaratkan kita naik motor langsung ngegas, mendingan pelan-pelan baru ini ya, pelan-pelan dulu ya. Kalau semuanya langsung ngegas gitu kan malah bahaya. Jadi kalau semuanya energi yang ada di selatan Jawa sana itu sering beberapa kali muncul, itu akan malah lebih bagus. Kemudian yaitu tadi mitigasi kita yang paling utama ada pada diri kita sendiri. Selalu mengingat kalau semuanya terjadi gempa kurang lebih 20 detik dengan intensitas yang besar, kita mempunyai waktu 20 menit untuk evakuasi menuju ketinggian kurang lebih 20 meter. Kemudian warga masyarakat Pacitan dan pendatang. Kenapa saya katakan pendatang? Karena Pacitan itu kan kurang lebih 80 km itu kan berada di pesisir pantai. Otomatis di sana banyak sekali tempat-tempat wisata, ya kan? Banyak wisatawan-wisatawan dari luar kota yang mungkin senang ke Klayar, ke Soge, Telengria, dan lain sebagainya. Itu mereka harus bisa memahami rambu-rambu jalur evakuasi yang ada di jalan. Tujuannya apa? Kalau semuanya terjadi apa-apa, mereka mengikuti rambu-rambu evakuasi yang ada di jalan itu. Jadi rambu-rambu evakuasi yang sudah dipasang di jalan oleh BPBD itu tidak hanya sebagai pemanis saja buat di jalan, tapi itu harus diperhatikan betul. Kita memahami kalau semuanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita arah rambu evakuasi jalurnya kemana itu harus kita pahami. Intinya seperti itu. Insya Allah semua pantai saat ini sudah ada. Oke, jadi Klayar, Watu Karung, kemudian Telengria, Hadiwarno, Soge, Bidaan, insya Allah sudah ada. Karena kan kontur pantai kita itu kan nggak sama. Jadi ada yang terjal, ada yang flat. Kalau yang terjal itu kan misal kayak Banyu Tibo, kayak Buyutan, kayak gitu. Tapi kalau semuanya yang sekiranya kelompok rentan penduduk jiwa terpaparnya banyak itu kan ya kayak Klayar sekarang kan dengan banyak warung-warung. Kemudian Watu Karung itu ada 2 dusun, di desa Watu Karung itu ada 2 dusun di situ, desa Ketro sama Gumul Harjo yang langsung flat berhadapan dengan pantai selatan. Kalau semuanya Teluk Pacitan sendiri otomatis ini kan kita kan punya ini nih, jadi Teluk Pacitan itu di sini. Ini untuk wilayah zona merah kalau semuanya terjadi gempa bumi dan tsunami. Ini ada zona oranye, ini kabupaten ini masuk zona oranye. Sedangkan ini zona yang paling nyaman ini namanya zona kuning. Ini bisa untuk daerah-daerah penyangga, ada Sumberarjo, Bangunsari, Gerdon, dan sebagainya. Ini jalur-jalur evakuasi yang sudah kita tetapkan untuk masyarakat kita, khususnya yang di wilayah Kecamatan Pacitan. Jadi yang gitu. Zona kuning itu sudah aman ya? Insya Allah zona kuning aman. Ini prediksi kalau semuanya terjadi gempa bumi di atas 8 skala Richter, itu kemungkinan kan bisa sampai 3 sampai 4 kilo kan untuk tsunami-nya. Tapi yang namanya itu kan prediksi, kita nggak tahu hal itu bisa terjadi sebenarnya atau tidak. Oh ya, yang paling penting juga itu yang namanya mitigasi struktural yang di Pancer itu ada namanya cemara udang atau green belt. Iya kan, jenengan sudah tahu. Itu merupakan salah satu ini mitigasi struktural. Karena apa? Ditanam cemara udang di pantai pesisir selatan itu tujuannya yaitu kalau terjadi tsunami itu akan menghambat lajunya air menuju ke daratan. Gitu. Jadi cemara udang yang ditanam oleh Profesor Subandono, BPBD waktu itu belum ada. Kalau nggak salah sekitar tahun 2006-2007, beliau itu profesor ahli tsunami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, sudah memberikan bantuan ke Pacitan untuk menanam cemara udang atau green belt itu di wilayah pesisir pantai Telengria ini. Kan sekarang kan udah gede-gede itu. Nah, itu alhamdulillah udah gede. Jadinya harapannya kalau semuanya ada gelombang ini, pohon-pohon ini akan melaju, menahan laju gelombang tsunami menuju ke daratan. Jadi kita mohon sama masyarakat itu pohon jangan ditebang dan lain sebagainya, karena kan itu fungsinya itu kan untuk menahan laju gelombang.
Jadi cemara udang atau green belt itu tidak hanya untuk penghijauan atau mempercantik wilayah pantai saja, tapi itu merupakan mitigasi struktural yang berfungsi tanaman-tanaman itu untuk menahan laju gelombang tsunami menuju ke daratan. Baru tahu loh. Ya, iya. Itu sama ini loh, ini penting ini ya, gitu. Dari 171 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Pacitan, kita sudah membentuk desa tangguh bencana, itu kurang lebih hampir 50-60-an desa tangguh bencana, dengan klasifikasi madya, utama, sama pratama. Jadi misal gini, desa tangguh bencana pratama itu berarti desa yang baru pernah satu kali melaksanakan sosialisasi tentang kebencanaan, seperti itu. Kemudian kalau semuanya desa tangguh bencana dengan kategori madya, itu di situ paling tidak desa itu sudah mempunyai peta risiko bencana yang ada di desa. Kurang lebih seperti itu. Kemudian dia melaksanakan sosialisasi dan lain sebagainya. Kemudian desa tangguh bencana dengan kategori atau kriteria yang utama, itu dia sudah melatih masyarakatnya mulai mengkaji risiko bencana yang ada di desanya, membentuk forum relawan, kemudian dia sudah melaksanakan, otomatis di situ ada rambu-rambu jalur evakuasi dan lain sebagainya, melakukan secara rutin, kemudian sudah dianggarkan melalui APBDes, itu namanya desa tangguh bencana dengan kriteria utama, seperti itu. Oke, jadi tiap tahun BPBD mempunyai program desa tangguh bencana berpindah-pindah, karena lokasi Pacitan ini mulai dari hulu sampai hilir itu potensi ancamannya berbeda-beda. Jadi nanti kalau samanya kita kadang tahun ini kita mempunyai edukasi Destana di desa tangguh bencana, itu singkatannya Destana ya. Itu mungkin di pesisir selatan, nanti tahun depan saya cari yang daerah yang longsor. Nanti kemudian tahun berikutnya yang banjir. Kan kalau semuanya menuruti semua kan kita dengan keterbatasan sumber daya kan tidak bisa dilakukan secara, iya betul seperti itu. Intinya jangan lupakan sejarah. Kalau Bung Karno pernah mengatakan jangan lupakan sejarah. Ternyata di Pacitan itu mempunyai sejarah gempa bumi, tsunami yang cukup tinggi juga di tahun 1840 itu tadi. Jadi ini kita mengutip dari BMKG, catatan sejarah di wilayah Pacitan ini, jadi sekitar tahun 1840 itu pernah terjadi gelombang besar yang ada di wilayah Kabupaten Pacitan, dan ini dokumennya malah justru ditemukan di Belanda sana, gitu, Mas. Ini nih, nah, sejarah tsunami. Ininya ada sih saya paparannya, seperti ini. Kemudian kalau terkait sama longsor, itu nanti PVMBG tiap bulan itu akan memberikan ini prediksi. Jadi kalau semuanya nanti daerah longsor mana dan lain sebagainya. Kalau semuanya biasanya, jadi tiap bulan itu berbeda tergantung dari curah hujan. Jadi kalau semuanya jenengan nanti pengen berita, misal kalau semuanya sudah mau musim hujan loh ya, daerah mana saja, kecamatan mana yang mempunyai potensi gerakan tanah tinggi ini, nanti bisa ke kita, seperti itu. Jadi tiap bulan nanti akan berubah karena tergantung dari curah hujan. Iya, pengaruhnya. Okay. Kalau potensi longsor itu sekitar daerah Tulaan, Arjosari, Tegalombo, Nawangan, Bantar, daerah-daerah hulu. Kan kita menamakannya kalau bahasa bencana kan daerah hulu, daerah-daerah yang tinggi. Semakin ke selatan namanya daerah hilir. Ya, seperti itu. Untuk terkait gempa, nah itu tadi karena kita itu Pacitan sudah mempunyai sejarah bahwa dulunya ada gelombang tsunami yang besar, makanya sekali lagi kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya kami dari Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, untuk selalu sering memberikan himbauan sosialisasi kepada masyarakat. Dan biasanya kita, kalau semuanya tidak ada pandemi seperti ini, kita masuk di program MPLS di sekolah-sekolah. Jadi sosialisasi terkait kebencanaan ini masuk di program
MPLS di sekolah-sekolah. Tapi karena saat ini anak-anak daring, jadi kita sementara ini ya off dulu, kan gitu. Oke. Jadi anak-anak milenial sekarang itu juga harus bisa memahami bahwa kita tuh tinggal dan berada di wilayah Pacitan yang notabene punya potensi bencana yang tinggi. Maka dari itu saya berharap kalau sebenarnya anak-anak milenial sekarang itu paham, paling tidak dia nanti akan memberikan atau mengedukasi orang tuanya, adiknya, anggota terkecil dulu lah yang ada di keluarga. Tahun kemarin itu kita ada sekitar 71 undangan untuk meminta kita menjadi narasumber. Baik di sekolah, ibu-ibu pengajian, kemudian ibu-ibu Dharma Wanita, PKK, mulai kantor-kantor. Jadi kantor-kantor itu sekarang sudah mulai aware dengan bencana. Jadi misal kayak Bank BNI, Bank BRI. Jadi dia melakukan latihan rutin. Dan ini nanti kalau sebenarnya ada gempa, saya harus bagaimana, dan sebenarnya latihan rutin di BRI cabang Pacitan itu. Kita pingin alam kita itu tidak rusak, ya mari kita menjaga alam kita. Jadi ada slogan istilahnya, kita jaga alam, alam jaga kita.